رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin. Wa man aqra'uha bi niyyati anna Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayataghashana wa taghashahum birahmah wa yuskinuna wa iyahumul jannata kama naqra'uha bi niyyati anna Allah ta'ala yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, bapak hadirin, bil khusus keluarga muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 12 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian di kediaman muallim. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga muallim yang telah menyediakan kita tempat dan segala macam fasilitas, seluruhnya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang sampai kepada para muassis, pendiri majlis taklim kita ini. Dosa-dosa kita dan dosa-dosa mereka semuanya diampuni oleh Allah, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kitab kecil kita di halaman 21, alinea yang terakhir. Qala al-mu'allim wa ta'ala wala raiba annana iza ta'ammalna wa ansabna gitu nahkumu bi anna tamasilan nisbiyatan lati tuqamu fil mayadini takhlidan li ba'dil muluki wal uzama'i asyaddu fil hurmati minat tamasilis saghiratil kamilati allati tutakhazu lizinati fil buyut. La raiba, dan tidak diragukan, la raiba la syakka, annana iza ta'amalna, apabila kita memperhatikan, wa ansabna, dan kita insafi dengan apa nih? Kita insafi dengan keadilan, tidak condrong. Ada namanya keadilan independen gitu ya. Kalau kita perhatikan, niscaya kita akan bisa mengambil hukum gitu ya. Bi anna tamasilan nisbiyah, sungguhnya patung-patung yang hanya separuh gitu. Kan kemarin
Ya. Ada hadis Jibril yang berbunyi kemarin di halaman 21 di atas itu, ya. Jibril gitu, mur kata Jibril, mur, perintahkanlah, ya. Wahai Muhammad, perintahkanlah anggota keluargamu biro sitimsal gitu, potong kepalanya, apa namanya, kepalanya patung. Jadi Jibril tidak mau masuk ke rumah Nabi lantaran di rumah Nabi ada patung. Kata Jibril, perintah anggota keluargamu potong kepalanya, ya. Kepayuk mau. Nah, kemudian kena Jibril perintah, Nabi perintah potong kepalanya. Hatta yasiro kahai ati syajal, sehingga patung itu setelah dipotong kepalanya sudah tidak lagi berbentuk patung manusia, tetapi sudah, ya, berbentuk seperti pohon atau batang pohon. Nah, dari hadis tersebut di atas ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, kalau memang patung itu tidak sempurna gitu, kepalanya nggak ada gitu, ya. Ya, kan kepala, kalau kepala ada berarti nggak hidup gitu, ya. Makhluk bernyawa, kalau anggota kepalanya nggak ada kan berarti nggak bernyawa. Berarti patung itu patung yang tidak bernyawa. Kalau kepalanya udah dipotong berarti kan patung itu nggak sempurna. Oh boleh katanya. Kalau ada yang bilang begitu, ya. Jadi kalau patungnya nggak sempurna, seperti palanya nggak ada, dengan sebab tidak ada kepala kan nggak akan hidup gitu. Nah itu boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan begitu, boleh. Nah di sini dikomentari, la roiba, tidak ragu-ragu, apabila kita perhatikan, wa ansopna, dan kita insafi, dengan independen gitu, tidak berat belah kesono kemari, maka kita akan mengatakan annatamasilan nisbi, walaupun itu patung separuh gitu, walaupun itu patung separuh, ya, kan ada patung separuh itu, allati tuqamu, yang dipasang tuh, yang didirikan di mayadin tuh, ya, di lapangan di jalanan. Ada patung Pak Tani gitu, ada patung selamat datang, ya. Walaupun itu separuh gitu, tujuannya tahli dan libadil muluk tuh, awalnya karena untuk, ya, memperingati gitu, libadil muluk artinya sebagian, ya, raja-raja, maksudnya memperingati orang-orang besar. Itu asyaddu fil hurmah, ya. Asyaddu fil hurmati minat tamasili shaghirah, lebih lagi keharamannya daripada patung-patung yang kecil yang sempurna itu, ya. Jadi patung kecil sempurna, artinya sempurna semua anggotanya ada, haram. Itu patung yang besar walaupun dia itu hanya separuh gitu, itu lebih keharamannya gitu, ya. Allati tutakhazu lizinah fil buyut, yang patung-patung kecil yang sempurna yang dijadikan buat perhiasan di rumah. Kalau patung-patung yang kecil yang sempurna yang tujuan diletakkannya hanya untuk tujuan untuk dihiasi di rumah, apalagi itu patung-patung yang besar yang ada di jalan-jalan gitu, walaupun bentuknya tidak sempurna. Wa naqala jadduna Asy-Syaikhu Muhammad Bakhyat Al-Muti'i. Nah ini kan fatwa dari beliau nih. Ini yang bilang wa naqala, ini kan yang menyusun ini, yang menghimpun ini cucunya ini, anaknya atau cucunya, ya. Nah kata yang nyusun ini yaitu cucunya Syekh Muhammad Bakhyat. Naqala jadduna, kakek saya Syekh Muhammad Bakhyat Al-Muti'i yang menyempurnakan kitab Majmu'. Nah, kakek saya Muhammad Bakhyat Al-Muti'i mengutip pendapat Imam Khattabi. Imam Khattabi itu kan, ya,
salah satunya gurunya Imam Nawawi, Yahya Syaraf An-Nawawi. Dia mengutip pendapat Imam Khattabi, qaulahu, perkataan Imam Khattabi. Apa kata Imam Khattabi? Allazi yusawwiru askalal hayawani, gitu. Orang-orang yang yusawiru, membuat, kalau patung kan artinya memahat, askalal hayawan, bentuk-bentuk makhluk bernyawa, gitu, hayawan. Orang yang bikin patung makhluk bernyawa. Wan naqas, orang yang apa itu, memahat-mahat. Allazi yankushu askala syajar, yang dipahat, yang dibikin bukan patung yang bernyawa tetapi patung pohon, gitu kan. Kalau pohon nggak bernyawa. Wanah wiha, dan seumpama pohon. Fa ini arju alla yadhula, kata Imam Khattabi, ini arju alla yadhula fi hadzal wa'id. Saya mengharap keduanya ini, apa itu keduanya, yang bikin patung pohonan atau apa aja yang tidak bernyawa, nah, menurut saya tidak termasuk dalam ancaman ini. Kan kemarin ada sabda Nabi yang mengancam, gitu, orang yang di dunia membuat patung, nah, yang bernyawa, nanti di akhirat diancam oleh Allah, diancam, disuruh tiupin roh, gitu, bisa enggak engkau menghidupkan, gitu ya, dan di akhirat. Nah, jadi kata Imam Khattabi, saya mengharap, gitu, atau saya berpendapat bahwa orang yang bikin patung pohonan atau apa aja yang tidak bernyawa tidak termasuk ancaman ini. Wa in kana jumlatu hadzal babi makruhan, walaupun secara umum, gitu, walaupun itu nggak bernyawa, hukumnya makruh, gitu, paling sedikit hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dakhilan fima yusgilul qalba, karena walaupun itu dibolehkan, namun termasuk, perbuatan-perbuatan yang bisa, menyibukkan hati. Jadi kalau orang yang melihat, patung itu, walaupun patung pohonan, hatinya jadi sibuk. Artinya apa sibuk? Yang seharusnya hatinya ingat akhirat, gara-gara dia ngelihat keindahan patung pohonan itu, akhirnya hatinya lalai dari akhirat, gitu. Nah, dari segi itulah dikatakan walaupun itu boleh, hukumnya masih makruh. Yusghilul qalba bima la yuhram, walaupun hukumnya nggak haram, setidaknya hukumnya makruh. Kenapa? Karena dengan sebab ada patung pohonan tadi, orang yang ngelihat, terheran-heran, sehingga hatinya sibuk, tidak ingat akhirat. Nah, itu kata siapa tadi? Syekh Al-Khattabi, yang dikutip oleh Muhammad Bakhyat Al-Muti. Waqad allaka Syekh Bakhyat ala hadza biqaulih. Nah, ini Syekh Muhammad Bakhyat bukan hanya sekedar mengutip perkataan Khattabi, tapi beliau ikut andil memberikan komentar. Nah, ini kata Bakhyat Al-Muti. Kenapa orang yang membuat patung apa tadi? Pohon masih tetap makruh? Kata beliau, wa madzaka illa li'anna musawwira syaklil hayawani la yujadu suratal hayawan. Nah, kalau menurut Syekh Bakhyat Al-Muti'i, orang yang membuat patung makhluk yang bernyawa, atau orang yang apa nih, kan ada dua, ada yang membuat patung, ada yang melukis, gitu. Kata Syekh Bakhyat Al-Muti'i, wa ma zaka illa li anna musawwira syaklal hayawani la yujadu suratul hayawan. Nah, kalau ini bukannya bikin patung, ini melukis. Orang yang melukis nih, orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Kan dulu belum, ada lukisan, dilukis pakai itu, Ada orang yang Allah Ta'ala berikan keahlian sehingga bisa melukis.
Ada orang ya, langsung dilihat langsung bisa persis ya. Orang ya, seseorang yang melukis makhluk bernyawa. Kalau menurut Bahyat Al-Muti itu boleh gitu ya. Kenapa boleh gitu? Li'anna musawwira syakril hayawan la yujadu suratal hayawan. Walaupun yang dilukis itu makhluk bernyawa, namun tidak didapati bentuk binatang ya. Kan orang melukis itu yang tergambar depannya doang ya, orang melukis nih kan depannya doang, belakangnya ada nggak ada, cuman depannya aja. Bal innama yarsumu syaklahu wa suratahu. Orang yang melukis itu hanya melukis bentuk dan gambaran depannya saja. Wa suratul lati ala hadzal wajhi qad faqadat ya. Gambar atau lukisan seperti ini ala hadzal wajhi, atas bentuk ini, itu faqadat a'dha'a katsiratan la ta'ishu biduniha. Itu tidak didapati anggota-anggota yang banyak yang tidak akan bisa makhluk itu hidup tanpa adanya anggota itu. Kan yang kita lihat kalau orang ngelukis, yang dilukis depannya aja, belakangnya nggak ada. Nah kalau umpamanya ada makhluk bernyawa yang ada depannya doang, belakangnya nggak ada, kira-kira hidup nggak? Nah, enggak. Berarti kalau menurut Syekh Bahyat Al-Muti, walaupun melukis makhluk yang bernyawa pun boleh. Yang tidak boleh itu bikin patung yang memang depannya ada, belakangnya ada. Bahkan kalau ada sinar dia ada bayangan. Nah, tapi kalau hanya sekedar melukis, kan orang melukis yang digambar hanya depannya saja. Adapun tulang belakang yang dibakar kagak ada. Nah, dengan tidak adanya anggota-anggota yang tidak terlihat dalam lukisan, berarti makhluk itu nggak mungkin hidup tanpa anggota ya badan. Bal hiya faqidatun ya, semua anggota itu yang belakang-belakang nggak ada. Faqidatun lil jirmi, itu tidak ada jasad gitu. Kalau yang ada jasad kan yang belakang-belakangnya ada. Nah kalau hanya orang lukis depan kan berarti jasadnya nggak ada. Jirmi itu jasad. Falaisat hiya suratul hayawan allati yukallafu musawwiruha yaumal qiyamati nafkhurruhu biha. Nah jadi lukisan yang dilukis oleh orang itu, yang melukis itu tidaklah nanti di hari kiamat Allah perintahkan untuk meniupkan ruh padanya sebagai ancaman. Walaisa yunafihu, walaisa binafihin, sedangkan ya si pelukis itu ya atau pembuat patung itu tidaklah mungkin bisa meniupkan ruh. Allah Ta'ala tahu kalau dia nggak akan mampu, itu hanya sekedar gitu, sekedar untuk ya apa itu, penghinaan atau siksaan di hari kiamat nanti. Li'anna zahira anna suratal lati yuqalu fiha ma dzukir hiya suratul mujassamati. Karena yang zahir, menurut yang pendapat yang zahir, yang dilarang tuh, yang dilarang ya, yang dilarang adalah bikin patung yang berbentuk ya surah allati yuqalu fiha ma dzukir gitu. Artinya surah itu patung yang nanti di akhirat ya, di akhirat dikatakan seperti itu. Artinya Allah Ta'ala perintah orang yang bikin itu niupin roh adalah ya, kalau yang dibikin itu suratul mujassama, artinya yang berbentuk zatu zilli, yang apabila ada sinar dia ada bayangannya. Allati lam tabkud udwan ya, yang mana patung itu tidak kehilangan anggota, sempurna anggotanya ada. Nah itulah yang Allah haramkan, dan nanti di hari kiamat Allah perintah orang yang bikin itu niupin ruh. Nah kalau orang melukis kan yang ada cuman mukanya doang kelihatan, muka depan-depan belakang nggak ada. Nah itu kata Syekh Bahyat Al-Muti, la ta'ishu biduniha. Jadi yang Allah Ta'ala perintah nanti niupin roh adalah apa itu tadi, patung yang tidak
ya, kehilangan anggota gitu, yang sempurna anggota semuanya ada, yang tidak kehilangan la ta'isyu biduniha, yang mana kalau seandainya dia itu hidup ya, tanpa anggota itu tidak akan hidup. Hatta takuna qabilatan bizatiha linabhir ruh tuh, sehingga ya kalau memang patung itu semua anggotanya sempurna, sehingga apabila ditiupin roh maka dia itu akan hidup. Tetapi kalau umpamanya ya patungnya itu ya, hanya separuh gitu ya, patungnya hanya separuh, umpamanya yang ada cuman badannya doang ke atas, seandainya dikasih roh kira-kira hidup nggak? Ya kagak, nggak ada. Jadi yang diperintah Allah niupin roh, yang patung itu semua anggotanya apa? Sempurna, sehingga apabila dikasih roh dia langsung bisa. Tapi kalau memang hanya separuh aja, anggota lain nggak ada, walaupun dikasih roh dia nggak mungkin akan hidup. Nah, masa iya Allah perintah suruh hidupin, yang Allah suruh perintah hidupin kalau patungnya itu apa? Jadi Syekh Bahyat Al-Muti ini ya berpihak kepada ulama yang mengatakan tadi yang dilarang itu adalah membuat patung yang patung itu sempurna. Kalau seandainya patung itu nggak sempurna, nggak haram. Demikian juga orang yang melukis, apalagi melukis. Kalau melukis kan belakangnya nggak ada, ya. Jasadnya juga nggak ada. Apabila ada sinar juga nggak ada. Baik. Fayakunu ajzul musawwir anin nafhi raji'an ilaihi la li adami qabiliyatis surati lil khaya ya. Jadi tidak kemampuan gitu ya. Tidak mampunya orang yang buat untuk meniupkan ruh raji'an ilaihi, kembalinya kepada mujassam gitu. Kenapa? Karena ya kembalinya kepada apa? Patung yang berbentuk la li adami qabiliyati surah lil haya ya. Ya. Bukan qabiliyati surah lil haya bukan kehidupan tidak akan ya terjadi pada patung itu kalau tanpa anggota yang sempurna. Wa naqulu. Kemudian ini masih kelanjutan komentar Syekh Bahyat Al-Muti. Kata beliau, Anallaha tabaraka wa ta'ala qassa alaina fi kitabih. Allah mengkisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim ma atahu li nabihi Sulaiman, apa yang Allah berikan gitu ya. Nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma akhda'alahu minal jinni wa yasyayatin, di antaranya adalah Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman makhluk jin dan setan ya. Man ya'maluna baina yadayhi, Allah tundukkan sehingga Nabi Sulaiman bisa mempekerjakan makhluk jin dan setan baina yadayhi, di hadapan Nabi Sulaiman. Apa tuh yang Nabi Sulaiman perintah mereka lakukan? Di antaranya membuat patung ya. Nah, ini menunjukkan apa itu ya? Dalla ala anna kulla ma ya'malunahu ya, ini menunjukkan kan kalau Nabi perintah berarti apa tuh? Apa perbuatan yang dilakukan oleh jin dan setan itu boleh. Kalau memang nggak boleh masa jadi suruh sama Nabi Sulaiman gitu. Dalla ala anna kulla ma ya'malunahu innama huwa amrun minallah. Kalau Nabi Sulaiman perintah berarti Allah yang perintah gitu kan. Nabi Muhammad kan begitu juga, wa ma yantiku anil hawa ya. Ini bukan wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha, bukan hanya khusus buat Nabi Muhammad, buat Nabi Sulaiman juga wa ma yantiku anil. Nah, ketika Nabi Sulaiman perintah jin bikin patung, berarti yang restuin Allah gitu ya. Dalla ala anna kulla ma ya'malunahu, menunjukkan bahwa semua yang dilakukan oleh setan, yaitu apa tadi, suruh bikin patung, innama huwa amrun minallahi ta'ala biqaulihi, itulah firman Allah
wa minal jinni ya may ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih. Wa minal jinni, ada sebagian di antara rakyatnya Nabi Sulaiman dari bangsa jin yang ya'malu baina yadayhi, itu yang bekerja ya, diperintah oleh Nabi Sulaiman ya. Tentu perintahnya Sulaiman bi izni rabbih itu. Wa may yazik minhum an amrina ya. Wa may yazik, siapa yang tidak melaksanakan perintah kami, nuzikhu min azabis sa'ir ya. Nanti akan kami gitu ya, akan kami masukkan ke dalam azab yang menyala-nyala gitu. Nah, itu kan berarti perintah Nabi Sulaiman sama dengan perintah Allah. Wa qala ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala tadi, fi amalihim ya, Allah berfirman fi amalihim, pekerjaan yang dilakukan oleh jin, apa kata Allah? La yazighuna fihi an amri rabbihim. Mereka jin itu mentaati. Arti la yazighuna, mentaati, tidak ada yang durhaka terhadap perintah Nabi Sulaiman. Ya'maluna ma yasha, apa yang dilakukan oleh jin itu? Ya'maluna ma yasha, mereka melakukan lahu bagi Sulaiman ma yasha, apa yang diinginin oleh Nabi Sulaiman. Apa itu Nabi Sulaiman? Suruh bikin apa? Suruh buat apa? Maharib, bikin istana-istana. Kalau istana biasa. Nah, ini yang ini tamasil, bikin patung-patung. Wajiban ya. Nah, ada jipan, piring-piring itu, bikin piring-piring yang besar-besar ya. Kal jawab wa kudurir rosiyat ya. Kal jawab ya wa kudurir rosiyat ya. Bikin piring-piring, bikin wadah-wadah yang besar-besar. Karena Nabi Sulaiman nih mau ngasih makan kan perlu yang besar-besar tuh ya. Periuk-periuk ya. Panci-panci, piring-piring yang besar-besar, bahkan rosiat yang kuat gitu. I'malu ala Daud. Nah, kemudian Allah perintah kepada keluarga Nabi Daud, karena Sulaiman ini anaknya Nabi Daud, syukron ya. Nah, jadi nikmat yang aku limpahkan kepada engkau, kelebihan yang aku kasih kepada engkau, hendaknya engkau wahai Sulaiman dan keluarga Daud berterima kasih. Wa qalilun min ibadi asyakur. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad Bakhyat Al-Muti'i, ara'aita, tidakkah kau lihat, ilam tinanillahi bi anwa'in wa alwanin minal ayat, tidakkah kau lihat imtinanillah tuh. Apa imtinan? Allah menyebut-nyebut macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud. Ini beda. Kalau Allah nyebut-nyebut agar supaya hambanya syukur gitu. Itu di dalam suratul Rahman tidak kurang dari 31. Allah nyebut-nyebut nikmatnya. Tabi ayyi ala. Itu kalau Allah. Tapi kalau kita berbuat kebaikan kepada seseorang, jangan disebut-sebut itu ya. Nah, sehingga nanti bisa menyakiti orang yang menerima kebaikan kita, itu bisa menghilangkan pahala itu ya. La tubtilu, kata Allah, la tubtilu shadaqatikum bil manni ya. Nah, kalau kita ini, kalau Allah boleh-boleh aja dinyebut-nyebut supaya hambanya syukur. Nah, ini Allah nyebut-nyebut hamba nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ya. Allati yasukuha, yang Allah limpahkan, Allah berikan, Allah giring nikmat-nikmat itu kepada keluarga Nabi Daud. Minha, diantaranya tadi itu, annal jinna yasnauna lahu, bahwa jin setan bisa diperintah oleh Nabi Sulaiman membuat al-maharib wa tamasil ya. Kalau membuat istana ya udah maklum dah tuh ya. Nah, kalau tamasil kan berarti patung ya. Kemarin udah diterangin yang dimaksud patung itu apa tuh, ada patung dua singa,
Yang ada di bawah ada patung dua burung. Nah, kalau saat Nabi Sulaiman bangun dari kursinya, singanya itu apa? Seakan-akan kelihatan hormat sama Nabi Sulaiman. Saat beliau ninggalin, maka apa tuh tadi, dua apa tadi yang ada di atas, dua burung, hormat itu. Nah, jadi padahal itu bukannya makhluk bernyawa, itu kan hanya namanya ilmu hial. Kalau sekarang mekanik kelihatannya seperti bergerak padahal enggak. Jadi sejak zaman dahulu udah ada mekanik. Ya seperti itu aja, jam kan bisa muter ya. Padahal nggak ada nyawa itu bisa muter tuh jam, lonceng ya. Itu namanya mekanik. Ya, jadi waktu zaman Nabi Sulaiman udah ada ilmu mekanik, itu bisa kelihatan singanya bergerak-gerak padahal enggak. La ta'aradu bainahuma gitu ya. Nah, ini enggak bertentangan. Maksudnya enggak bertentangan antara apa dengan apa. Antara tadi kan ada hadis sahih Bukhari Muslim, orang yang bikin apa tadi? Orang yang bikin patung di dunia, nanti di akhirat akan diperintah oleh Allah niupin, kan begitu. Nah, itu berarti kan itu larangan. Nah, sekarang Nabi Sulaiman nyuruh bikin patung, berarti kan bertentangan. Ya, tenang kan? Nah, kalau kita perhatikan kata Syekh Bahyat Al-Mudi tidak bertentangan gitu. Madamatit tamasilu laisat ausanan. Nah, ini selama selama patung itu tidak dijadikan sebagai berhala gitu. Ya, kan Nabi Sulaiman tadi bikin patung singa bukan dijadikan buat berhala ya. Bukan buat apa tuh ya? Supaya orang yang lihat itu ya, ngelihat betapa wibawanya Nabi Sulaiman tuh saat dia duduk dihormat oleh singa. Saat dia bangun dihormat oleh burung, itu bukan disembah gitu. Laisat awsanan wala asnaman. Wa min huna, itu titik, dari situ titik. Nah, kemudian wa min huna. Nah, dari sinilah nakul kita berpendapat gitu. Inna tamasilal lati la tuttakhazum. Walaupun bikin patung, tapi kalau patung itu la tutakhazu, tidaklah dijadikan untuk muhakatil hanadik. Orang bikin patung, atau kita perintah orang bikin patung, atau kita beli patung, tapi patung itu tidaklah dijadikan meniru orang-orang Buddha gitu ya. Hanadik nih kan Buddha itu menyembah patung. Ada patung lagi duduk, kan ada patung Buddha lagi duduk ya. Ya, gitu kan. Lagi tidur juga ada lagi tidur, lagi duduk ya. Nah, kalau memang kita punya patung itu tidak niru seperti yang dilakukan oleh orang yang beragama Buddha ya. Jadi kan mereka itu patung itu sembah gitu ya. Selama la tutakhazu, selama patung itu tidak dijadikan meniru agama-agama yang menyembah patung itu gitu. Allazina ya'budunal hayawanat, ada agama yang menyembah binatang. Apa itu? Sapi. Kan ada agama yang nyembah sapi. Sapi disembah. Walan nasoro gitu juga. Selama patung itu tidak seperti orang Kristen nyembah patung Yesus. Nah, sehingga apabila disembah walaupun tidak berbentuk patung nggak boleh juga. Itu kalau salib kan bukan patung. Salib cuman garis gitu. Garis sana, garis sini. Nah, itu. Walaupun itu tidak berbentuk patung, kalau memang itu disembah nggak boleh ya. Nah, sekarang sebaliknya, walaupun itu berbentuk patung tapi bukan disembah.
Nggak boleh gitu katanya. Jadi yang disembah itu alasan apa ente pasang patung itu gitu ya. Walan nasoro gitu, selama patung itu tidak mengikuti atau menirukan yang diperbuat oleh orang-orang Nasoro, allazina ya'budunal ashkhas, yang menyembah ashkhas, menyembah orang-orang itu. Kenapa dikatakan orang-orang? Ya, karena ini ada Bunda Maria gitu, bukan hanya Yesus. Ada gereja yang di dalamnya itu ada orang perempuan lagi dukung anak. Ya, berarti yang disembah di sini apa? Bunda Maria. Makanya bukannya Saksun di sini, Ashkhas. Ya, di samping Nabi Yesus yang disembah ada lagi Bunda Maria. Ada lagi ketiga apaan? Binatang, burung merpati. Nah itu Ruhul Kudus. Kan berarti ada berapa nih? Ada Ashkhas, ada Saksun. Saksun yang pertama Saksun Yesus, ya. Patung kedua Saksun yang berupa Bunda Maria, ada orang perempuan lagi dukung anak. Ada yang ketiga patung burung merpati, ya. Yaitu menurut mereka Ruhul Kudus. Kan Tuhan ada tiga, ya. Tuhan Bapa. Nah kalau Tuhan Bapa nggak ada patungnya lah. Tuhan Bapa nggak ada patung. Yang ada Tuhan Yesus, Tuhan Bunda Maria dengan Tuhan Ruhul Kudus. Nah berarti ya budul ashkhas. Nah kalau seandainya di rumah kita ada patung burung, ya, maksudnya taruh patung burung bukan Ruhul Kudus, tapi hanya pajangan doang. Nah beda kalau patung burung menirukan apa tadi itu? Orang Kristen. Nah baru itu nggak boleh. Itu kata Syekh Bahyat Al-Muti. Baik. Wala apa di sini? Wala nasoro. Wala itu atop daripada wala tuh. La itu atop dari latut takhozu gitu. Limuhakatin nasoro gitu, atop ke atas. Allazina ya'budunal ashkhas min khawasihim. Siapa yang mereka sembah itu? Khawasihim, orang-orang yang khusus. Siapa orang-orang khusus? Yesus. Yang kedua Bunda Maria. Yang ketiga apa ya? Nah, yaitu burung merpati, yaitu Ruhul Kudus. Wa innama takunu ala sabiliz zina. Kalau memang di rumah kita hanya sekedar buat pajangan, la yuradu biha muhakatu khalqillah. Tidaklah dimaksud ya, muhakatu khalqillah, yang bikin pun tujuannya hanya sekedar ya, menyalurkan seni, tidaklah tujuannya untuk menandingi makhluk Allah gitu ya. Oh, saya juga bisa bikin. Nah, itu udah menyimpang itu namanya. Wa innama ya'tabiruha dalilan ala azamatillah gitu. Kalau orang ini tadi kan yang nyimpen atau yang majang, demikian juga yang bikin gitu. Kalau yang bikin patung itu bukan tujuannya nandingin gitu, nandingin ciptaan Allah, tujuannya bukan menandingin ciptaan Allah. Demikian juga tujuannya bukan apa nih ya, hanya tujuannya untuk dalilan ala azamatillah ya. Artinya tujuannya agar supaya orang yang lihat itu berpikir betapa agungnya ciptaan Allah ya. Allazi basa fi misli hadzal kaini ruha ya. Wa ala ajli insan ala zalik itu ya. Artinya begini, apabila seseorang bikin patung, walaupun patung itu persis dengan makhluknya Allah, tetapi tujuannya apa? Tujuannya seandainya Allah Ta'ala enggak kasih ruh gitu, walaupun ya patung itu persis bagaimanapun enggak bisa nandingin kalau memang Allah enggak kasih apa? Ruh gitu ya. Ajil insan ala zalik ya. Fayuz'inu li azamati, sehingga apabila orang melihat, orang nanti akan tunduk akan keagungan Allah. Wa yahtakiru amalahu. Tujuannya apabila ada orang melihat, nanti orang akan menghina keahlian pemahat itu.
Orang yang ngelihat nanti akan orang akan mengatakan betapa lemahnya orang yang memahat itu. Walaupun dia bisa mahat persis ya, dia nggak akan bisa ngidupin gitu kalau bukan karena yang ngidupin siapa tuh, maksudnya itu. Nah itu nggak termasuk, walaupun dia yang membuat gitu, kalau memang tujuannya supaya orang yang lihat itu ya akan tahu betapa besarnya kekuasaan Allah dan betapa lemahnya si pemahat itu gitu. Kenapa? Walaupun dia bisa bikin persis namun dia nggak bisa ngidupin gitu itu. Nah itu tidaklah dilarang gitulah. Nah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman seperti ini tuh ya. Jadi yang dilakukan oleh Sulaiman atau Nabi Sulaiman, perintah makhluk jin bikin patung, tujuannya itu tuh, bukan tujuannya untuk disembah ya, tetapi tujuannya supaya apa tadi ya, orang yang melihat ya akan sadar betapa agungnya kekuasaan Allah. Walaupun orang ahli bikin mahat seahli-ahlinya, dia nggak akan bisa gitu ya menandingi ciptaan Allah, karena Allah lah yang membuat segala sesuatu menjadi hidup dengan ada ruh. Kan ruh itu urusan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nah, yang dilakukan oleh Sulaiman seperti itu ya. Baik. Li'anna usulat tauhid wahidah fi jamil adyan ya. Jadi dasar-dasar tauhid satu ya, fi jamil adyan, pada semua, maksudnya adyan ini pada semua ajaran Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang namanya tauhid itu sama ya, nggak beda. Yang beda itu bukan tauhid syariah ya. Kalau tauhid sama aja ya. Nah kalau waktu zaman Nabi Sulaiman bikin patung boleh gitu ya, kalau memang tujuannya bukan disembah ya, nah gitu juga zaman sekarang gitu, karena yang namanya dasar tauhid juga kita tidak berubah. Kan kemarin ada yang mengatakan, oh waktu zaman Nabi Sulaiman diperbolehkan bikin patung karena waktu zaman Nabi Sulaiman syariatnya boleh gitu, syariatnya Nabi Muhammad dinasah, artinya bikin patung nggak boleh. Nah mengenai dinasah kemudian diganti itu kan kalau memang syariat ya. Nah kalau memang usul tauhid nggak ada yang dinasah, sama aja memang ada ya, tauhid yang dirasakan kan. Jadi kan ada tiga nih, ada tauhid, akidah, ada akhlak, ada syariah. Nah, yang berubah itu syariah ya. Kalau akhlak dari dulu nggak berubah ya. Kita dianjurin jujur gitu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad definisi jujur sama, emang berubah. Kita dilarang dusta gitu. Apa itu dusta? Ya. Oh ya, memberitahu kepada orang yang berbeda dengan kenyataan. Definisi dusta dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, definisi dusta akhlak itu sama. Demikian juga tauhid sama. Yang berubah itu apa? Syariat. Kalau syariat itu berubah, melihat situasi gitu. Waktu zaman Nabi Adam, kena orang belum ada, kan orang belum ada, yang ada hanya saudara-saudara ya. Ya. Ponakan belum ada, ini belum ada. Boleh kawin sama saudara, boleh. Qabil kawin sama Habil. Hanya aturannya apa? Yang boleh itu saudara yang bukan sama-sama lahir. Karena setiap lahir Siti Hawa itu laki perempuan masih boleh kawin sama saudara. Artinya saudara itu saudara kandung, satu bapak satu ibu, asalkan lain apa lahirnya lain gitu. Maka berarti, nah kemudian kena udah banyak orang ya nggak boleh kawin itu mahram ya. Nah itu contoh syariat. Ini sama seperti seorang punya bayi ya. Karena bayi yang baru lahir itu belum punya gigi, gilingan di dalam perut, pencernaan belum kuat, dikasih makan ASI. Apa itu ASI? Susu ibu. Kenapa? Karena giginya belum ada, dalam perutnya belum ada gilingan yang kuat. Masih ya langsung dikasih nasi kebuli sama daging.
Nah, setelah dia punya gigi, udah mulai ada giginya. Kemudian di dalam perutnya sudah agak kuat, baru dikasih nasi tim namanya ya. Oh, kalau udah dewasa baru dikasih nasi tuh. Jadi ngelihat situasi itu syariat. Jadi kalau akidah nggak berubah. Nah kalau waktu zaman Nabi Sulaiman boleh gitu, nah, berarti kan zaman sekarang pun boleh, hanya saja kalau memang tujuannya untuk apa? Nah itu. Jadi la ya'murullahu ta'ala Sulaiman bi ba'di ma yu'addi ila syirki. Enggak mungkin Allah perintah Nabi Sulaiman agar supaya Nabi Sulaiman perintah jin bikin patung yang tujuannya untuk menyekutukan Allah. Enggak mungkin ya. Jadi diperintahkannya bikin patung bukan untuk disembah, tapi hanya untuk apa? Untuk pajangan atau untuk yang tadi kita bilang selain untuk ya disembah. Hasyahu. Nah, hasyahu artinya maha jauh itu, maha jauh. Allah perintah Nabi Sulaiman ya bikin patung untuk menyekutukan Allah. Summa yanhana an hadzal fi'l. Nah, ini contoh nggak mungkin Nabi Sulaiman diperintah bikin patung kemudian Allah cegah kita gitu kan, berarti bertentangan itu ya. Kemudian katanya syariat Nabi Muhammad yanhana an hadzal fi'li, daripada perbuatan ini yaitu bikin patung tadi, tamhisan li tauhidina, untuk membersihkan akidah kita. Lihaza la takunu tamasilu halalan bi itlaq. Nah, kalau kita ya bilang itu syariat berubah berarti tidak halal itu ya secara umum. Fahunaka tamasilun lin nisa ya bruzu min hunnal mapatin ya. Oh, kalau memang patung perempuan, kan ada patung perempuan. Ada patung perempuan apa itu namanya? Mona Lisa. Ah? Namanya apa? Yang di era? Ah? Lukisan. Oh. Kalau patung perempuan, ya. Liberty. Hah? Liberty. Patung Liberty. Perempuan. Ah, iya. Ya bruzu min hunnal mapatinu, orang bikin patung perempuan. Ya. Kalau patung perempuan kan berarti kalau memang tujuannya ingin menampakkan keindahan tubuh perempuan, masa dia pakai baju. Kalau dipakai baju nggak kelihatan dong keindahannya itu. Keindahan apa tubuhnya anggota perempuan. Ya bruzu min hunnal mapatin. Ya. Artinya apa? Nampak dari perempuan itu mapatinnya itu apa itu? Bentuk-bentuk yang membuat orang laki ngelihatnya jadi apa itu? Fahadihi kaswaril musiro. Nah, adapun patung kayak kalau memang tujuannya bikin patung perempuan supaya merangsang lah ya, merangsang orang yang ngelihat, itu bukan hanya patung ya. Bikin lukisan pun sama gitu. Kalau memang tujuannya apa tuh? Untuk merangsang laki-laki yang ngelihat, itu sama aja seperti as-suratil musirati fi hurmatiha, keharamannya itu sawaun bisawa, itu sama aja gitu. Jadi kalau memang patung bukan disembah, tapi patung itu ditujuannya buat merangsang laki-laki, nah itu bukan hanya patung ya. Walaupun foto juga ya. Kan kalau foto ini bukan lukisan, walaupun foto juga kalau fotonya telanjang ya, sama ya. Nggak ada beda. Wa hunaka tamasilu nisbiyah li ba'dil ulama. Nah, kembali lagi kepada patung yang separuh li ba'dil ulama au ba'dil rijal. Fahaza la tahulluha bacanya. Ya, ya. La tahulluhal haya. Nah, patung separuh tidak akan bisa hidup gitu. Ya. Nah, kalau memang ada orang yang separuh badan bisa hidup. Nah, ya. La zilla tamun, tidak punya apa tuh, tidak punya bentuk ya, sehingga nggak ada bayangan apabila ada sinar. Wal masalah birna, kesimpulannya dah ya, masalah patung ini birumatiha ya, artinya dengan apa tuh, birumati bijumlatiha tuh, birumatiha bijumlatiha.
ya, masalah ini dengan segala ya, segala pembicaraannya termasuk furu' ya, mengenai boleh dan tidak itu termasuk furu', laisat minal aqaid, enggak termasuk apa namanya akidah, selama tujuannya bukan disembah gitu. Tapi kalau tujuannya buat disembah ya ini udah termasuk apa nih, akidah ya. Wal akidatu la naskho, sekali lagi yang namanya akidah ya atau tauhid tidak dirubah-rubah dari zaman Nabi Adam sampai akhir Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau waktu zaman Nabi Sulaiman boleh bikin patung selama tujuannya bukan disembah gitu ya, ya. Maka syariat Nabi Muhammad pun demikian. Wa dalil ala zalik, nah itu tadi dalilnya bahwa apa namanya tidak berubah. Tamasil Sulaiman tadi itu ya. Nah, Nabi Sulaiman tamasil, patung-patung yang dibuat waktu zaman Nabi Sulaiman alaihi salam wa ala nabina assalatu wassalam. Nah, udah terjawab soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga, masih berkaitan ini. Pertanyaan gini, ma hukmul arois? Kalau yang tadi kan patung, sekarang boneka. Boneka kan, boneka buat anak-anak kecil perempuan ya. Kan boneka itu berbentuk kayak patung itu. Ma hukmul aroisi ya. Allati tusta'malu pi ya. Apa ini ya? Pi labil siwar ya. Yang digunakan buat mainan anak-anak kecil gitu. Kalau anak kecilnya perempuan biasanya bonekanya apa? Nah, kalau anak laki biasanya bonekanya apa tuh? Robot-robotan. Masa iya anak perempuan robot? Wa in kana tataharaku, walaupun itu robot atau anak itu bisa bergerak-gerak. Nah, itu kan ada ilmu hiyal itu. Ya. Dia bisa jalan, dia bisa apa? Bahkan ada yang punya suara. Ya. Bisa ngomong itu ya. Nah, kalau ditaruh dot ya, dia diem. Kalau dicopotin dotnya dia nangis. Wa in kana tataharrak, walaupun dia bisa bergerak-gerak atau bisa bersuara gitu. Tataharrak bi mukhtalafil wasail, itu kan robot itu. Robot bisa apa aja di program itu ya. Jadi di negeri-negeri maju, di restoran-restoran itu udah tidak ada pelayan, ente masuk ke restoran ya. Atau pabrik-pabrik gitu udah nggak perlu karyawan, itu yang kerja siapa tuh? Robot. Bimuhtalafil wasail, bisa bergerak-gerak dengan cara macam-macam. Bahkan tasduru aswatan atau tusdiru aswatan, itu bisa mengeluarkan suara, seperti bisa menangis, awid dohik bisa ketawa ya, awil ad bisa ngitung ya. Pakai elektronik bisa ngitung. Ente punya apa tuh ya, itu kan kartu ditepok kayak begitu tuh ya, kurang duit ente kurang itu, masuk tol tek nggak hilang, ini bisa ngitung. Baik, nah sekarang itu pertanyaannya, apa hukumnya, boleh nggak tuh ya bikin atau kita beli ya untuk kita gunakan? Nah, boleh nggak tuh buat anak? Jawab nih, biasa apabila ada pertanyaan beliau memberikan fatwa dengan mendahulukan basmalah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'wati liyaumidin, amma ba'du. Nah, ini jawaban beliau. Fa inna hunaka nau'an minat tamasil, ada semacam patung katanya. La yadharu fihi qasdut ta'zim, tidaklah dimaksud untuk menyembah tuh, untuk membesarkan, menyembah. Walat tarok, bukan pula digunakan untuk berpoya-poya, berlebih-lebihan gitu ya. Wala yalzamu minhu syai'un minal mahzurat, patung-patung kita ini yang kita omongin tidaklah terdapat hal-hal yang dilarang sabiqah seperti terdahulu.
Kan dilarang itu kalau tujuannya untuk disembah, ini diagungkan untuk apa gitu. Nah, ini boneka-boneka ini tidak termasuk sesuatu yang dilarang gitu. Karena yang namanya boneka itu kan bukan disembah, bukan diapa itu. Nah, fal Islam la yadiku bihi sodron. Nah, agama Islam tidak sempit dadanya. Apa artinya agama Islam? Ajaran Islam tidak sempit dadanya dengan boneka atau patung yang seperti ini. Artinya la yaro bihi ba'san. Itu arti daripada Islam itu la yadiku bihi sodron. Dadanya enggak sempit. Kalau dadanya sempit berarti kan enggak boleh gitu. Kalau membolehin berarti dadanya apa? Lapang. Boleh ya. Wadzalika, seperti apa itu? Patung yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan gitu. Seperti kala bil auladis sighar, seperti patung mainan anak-anak kecil. Alati tusna'u ala syakli arois. Nah, ini kalau memang buat perempuan bentuknya seperti apa? Ya. Apa itu? Ya. Pengantin gitu ya. Ada namanya apa? Barbie. Nah, kan kayak pengantin tuh. Ada apa nih? Ada rambutnya diikat, dikasih ini, dikasih itu, Barbie nih. Itu kalau perempuan. Kalau anak laki kita apa? Patung kucing. Kalau anak laki patung kucing, patung harimau gitu, anak laki itu. Dan lain-lain minasiba ya. Binatang buas wal hayawanat. Dan binatang-binatang itu kalau anak laki. Kenapa ini enggak dilarang ya? Boleh katanya. Li anna hadhihi suwar tumtahanu. Nah, ya. Karena patung-patung ini bukan dihormati, bukan diagungkan, tapi dihinain gitu. Kan kalau ada apa tuh tadi? Apa itu tadi? Boneka gitu. Boneka yang diinjek-injek. Emang ada orang yang menghormat boneka? Nah, patung-patung ini tidaklah dimuliakan, tetapi bahkan dia apa tuh? Dihina. Dihina dengan dimainin itu ya. Dilemparin sono, lemparin sini, itu kan berarti hina. Ya. Wah, abas. Kadang-kadang udah bosen diapain tuh patung? Buang tong sampah. Gitu. Ya. Tapi patung yang gak ada jinnya, kalau patung ada jinnya ntar dia ngamuk. Nggak berarti ya nonton juga nih. Abasul aulad tuh ya, apa itu ya, di apa, dirusak-rusakin oleh anak kecil itu. Berarti kalau dirusak-rusakin sama kecil kan anak kecil ya, tangannya diiniin ya, patung tuh tangannya dipotong, di apa. Nah, itu berarti kan itu patung dihina itu ya. Nah, itu nggak ada masalah. Qalat Ummul Mukminin. Nah, ini dalilnya. Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Ini Aisyah satu-satunya istri Nabi yang Nabi nikahi perawan gitu. Ya. Yang lain semua pada janda. Ada berapa istri Nabi? Hah? 3 tahun yang lalu. Ya, ada 11 ya. Yang perawan hanya 1. Bahkan saat Nabi menikahi Aisyah, bana, kalau bana nikahnya lain, bananya lain gitu ya. Nikahnya umur 6 tahun, wa bana biha, berumah tangga umur 9 tahun. Ya. Nah, namanya 6 tahun kan masih main apa nih? Boneka tuh. Qalat Ummul Mukminin Aisyah, kuntu al-abu bil banat inda Rasulillah. Saya kuntu menceritakan tentang yang pernah gitu ke kuntu kana ya. Saya pernah main sama teman-teman saya, sama-sama perempuan. Waktu itu udah dinikahi Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah ngizinin kawan-kawannya itu datang main sama-sama Aisyah ya. Wa kana ya'ti ini, Rasulullah datang. Ya'ti ini sawahibu gitu. Saya waktu itu didatangi oleh teman-teman saya ya, yang sebaya dengan Aisyah yang belum kawin gitu ya, ya, main sama-sama Aisyah.
Pakunna yang komikna, teman-teman saya saat datang pada malu, ya, malu sama Rasulullah karena Rasul kan udah jadi suami khaupan min Rasulillah. Wa kana Rasulullah yasurru limaji'inna. Bahkan Rasulullah bukan ngomelin, Rasulullah seneng ya Aisyah itu didatangi oleh teman-temannya, ya, limaji'inna, ya, ilayya bacanya tuh limaji'inna. Kalau ilayya, kalau bilang ilayah itu ya-nya dititikin gitu. Kalau ila, ya-nya enggak ada. Itu. Jadi kalau ada ilayah, ya-nya dititikin. Ini kurang titik tuh. Rasulullah gembira mereka itu datang ilayah kepada aku. Nah, saat kumpul dengan teman-teman kata Aisyah waktu itu, ya, yal'abna ma'i. Mereka itu main sama saya. Ya. Main rumah-rumahan, main boneka-bonekaan lah ya. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Muslim, sahih. Berarti kan boleh itu, kalau nggak boleh Nabi larang ya. Baik, wa fi riwayatin qala laha yauman ya. Wa fi riwayatin, riwayat lain, qala Nabi Muhammad berkata laha pada Aisyah pada suatu hari, ma hadza ya. Siapa? Apa ini? Qalat banati ya. Jadi kata Nabi boneka itu, Nabi pura-pura nanya, ini apa nih? Kata Aisyah, ini anak saya gitu ya. Maksud boneka gitu. Qala ma hadzal ladzi wasatahunna? Qala ini paros. Nah, kalau ini yang tidak berbentuk orang, apa ini? Ya, kata Aisyah, oh ini kuda-kudaan gitu, paros ya. Qala wa ma hadzal ladzi alaih ya. Apa ini yang ada di atas kuda itu? Qalat kata Aisyah, ya, 2 sayap. Ya. Kata Nabi, masa iya kuda punya 2 sayap? Yang punya sayap apaan? Burung. Masa iya kuda ada sayapnya? Ya. Nah, itu kudanya buruk. Jadi katanya Nabi Muhammad diisrakan kayak buruk. Nah, digambarin ada apanya tuh? Ada sayapnya tuh kuda. Qalat ya. Qalat kata siapa nih? Aisyah, awama sami'ta. Nah, ini Aisyah berkata setelahnya Aisyah sudah dewasa. Itu tadi perkataan tadi, dia ngomong dulu waktu masih kecil diizinin oleh Rasulullah main-main apa boneka. Nah, kemudian setelahnya Aisyah sudah dewasa, Aisyah berkata, awama sami'ta annahu kana li Sulaiman bin Daud. Oh enggak nih, Aisyah waktu itu masih kecil juga nih, tapi dia udah tahu nih. Awama sami'ta annahu kana li Sulaiman bin Daud khailun laha ajniha gitu. Kan tadi Rasulullah bilang, kok kenapa kuda ada apanya? Sayapnya. Kata Aisyah, emang engkau ya Rasulullah nggak pernah dengar gitu ya, bahwa Nabi Sulaiman bin Daud punya apa? Punya kuda yang mempunyai 2 apa? Sayap. Ini mukjizat Nabi Sulaiman ya. Wuduha syahrun wa rawahuha sahrun. Nah, ya. Nah, waktu zaman dulu kan belum ada pesawat ya. Ini bukan hanya Nabi Sulaiman ini ya. Ada namanya Raja Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain. Jadi nabi atau apa nih? Raja dunia gitu yang menguasai dunia ada 4. 2 kafir, 2 Islam. Yang kafir Namrud sama Bukhtanasar, raja dunia. Nah, kalau yang Islam Nabi Sulaiman sama Zulkarnain. Karena kekuasaannya seluruh dunia, dia mau tapakud, mau ngontrol. Ya. Gitu. Kalau pasar namanya sidak. Mau ngontrol rakyat yang di Masyrik, di Maghrib, bagaimana caranya? Allah Ta'ala. Nah, kalau Nabi dan Rasul dikasih mukjizat. Nah, kalau Zulkarnain kena bukan Nabi dan Rasul, namanya karomah ya. Ja'alna lahu sababan. Oh, ada apa itu? Nah, itu diantaranya kalau Nabi Sulaiman, dia punya apa tuh? Kuda yang ada apanya? Sayap, bisa terbang. Nah, tapi kalau siapa nih? Nah, kalau dia sendiri punya sayap, kalau dia mau perang ya, ngajak prajurit jihad fisabilillah, masa ia pakai
Kuda, kalau kuda paling boncengnya atu. Iya. Nah, kalau mau kemana-mana ajak prajurit, wuduha syahrun, warwahuha syahrun. Ya. Artinya kalau itu 1 bulan, kalau Nabi Sulaiman hanya beberapa aja. Gelar karpet nih, ya. Hambal digelar, muat berapa orang tuh? Perintah angin, wahai angin, ya. Bawa kami ke negeri fulan. Nah, itu terbang itu karpetnya. Itu wuduha syahrun warwahuha. Nah, demikian juga Dzulqarnain, ya. Seperti yang ada dalam suratul Kahfi. Yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, ya. Dia mengontrol rakyatnya yang ada di Maghrib. Kemudian yang terakhir yang ada di mana itu? Di timur, ya. Ya, itu ya. Nah. Apa? Wa yas'alunaka anil qarin qul sa'atlu 'alaikum min huzika inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'at ba'asababa hatta iza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyati wajada indaha qaumakum. Ya. Wajah indaha qalu ya apa ta'qulna inna wajada indaha qauma. Kemudian bisa ya ngontrol rakyat yang ada di tengah, kemudian yang ada ya di mana? Di timur. Ya, wajada qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Ya, ngontrol ke timur sehingga jumpa sama kaum yang sulit dipahami bahasanya. Ya, gitu. Mungkin orang Mandarin nih. Cincong Ma'juj keluarnya dari sana tuh. Ya, omongannya sulit dipaham gitu, ya. Kata mereka, ya Dzulqarnain, ya. Wajada indaha qauman la yakaduna yafqahuna qawlu. La yakaduna yafqahuna qawla. Kata mereka, inna Ya'juj wa Ma'juj, di belakang kami ini ada Ya'juj Ma'juj. Ya. Dia bersembunyi di sana. Ya. Ini tempat keluarnya di sini antara 2 gunung. Nah, kedatangan engkau kemari, kami minta tolong kau buatin apa? Dinding, ya. Agar supaya Ya'juj wa Ma'juj itu tidak bisa keluar. Sebab kalau dia keluar dia merusak. Nih. Ini kalau berarti Ya'juj wa Ma'juj tuh. Ya, Ya'juj wa Ma'juj itu. Kan ada 2 nih, ada Dajjal, ada Ya'juj wa Ma'juj. Kalau Dajjal datangnya dari barat, itu kan ada namanya asing sama aseng. Ya kemungkinan. Udah dibuatin oleh Nabi Sulaiman, ya, dengan benteng yang kuat itu, pakai batimah. Ya. Namun kata Nabi Sulaiman, walaupun benteng ini saat ini nggak akan bisa ditembus oleh Ya'juj wa Ma'juj, nanti di akhir zaman, ya, benteng ini bisa apa? Jebol. Nah ini udah mulai jebol dikit-dikit nih. Kita kembali kepada sini. Jadi Nabi Sulaiman punya apa tuh? Kata Aisyah, punya khailun laha ajniha. Fadhahikan Nabi hatta badat nawajizuhu. Nah, mendengar kata Aisyah tadi, Nabi kita senyum, ya, tertawa sehingga nampak apa itu? Nawajiz, gigi taringnya. Itu kalau orang senyum nampak gigi taringnya berarti senyumnya apa itu? Lebar-lebar. Nah, ya. Ini menunjukkan betapa, ya, Nabi kita betapa kasih sayangnya kepada siapa aja. Tidak apa, ya, tidak membuat Aisyah dan lain-lain, ya. Nah, jadi mereka itu girang bahwa agama Islam bukan agama yang selalu serius, ya. Boleh ketawa, asalkan ketawanya itu apa? Bener, jangan dibuat-buat gitu. Kalau badut kan ketawanya dibuat-buat itu, ya, gitu. Bolot atau apa itu kan dibuat-buat itu, ya, dibuat-buat. Masa iya, ya? Kalau dengar duit sama perempuan didengar. Kalau lain duit, lain perempuan dibudek, buat-buat kan itu.
Kalau memang ketawa benar boleh. Ada orang nenek-nenek datang ke Rasul. Ya Rasulullah, tolong doain supaya saya masuk surga. Kata Nabi, di surga nggak ada nenek-nenek. Itu nenek salah paham, dikirainnya dia nggak akan masuk surga. Nangis itu nenek. Nangis itu nenek. Rasulullah ngelihat si nenek tadi nangis, tertawa itu. Kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Nenek-nenek yang nanti akan masuk surga jadi anak perawan. Itu. Wa ja'alnahunna abkaran uruban atroba. Tahu berarti Nabi kita ketawa kan? Benar, emang di Quran ada begitu, benar kan? Kita aja yang denger ketawa. Ada lagi peristiwa yang Nabi kita ketawa. Ada seorang sahabat datang ke Rasul. Pada saat itu ada sahabat lain di majelis ta'lim. Ya. Apa kata sahabat ini? Ya, halak tuh ya Rasulullah, halak tuh ya, atau hulik tuh gitu. Karena mabni lil majhul masaja, orang yang mencelakakan diri sendiri, hulik itulah ya. Celaka saya Rasulullah. Kan Rasulullah terheran-heran, apa maksudnya kamu celaka? Kan Rasulullah nggak paham ya. Langsung nerangin dah, auqa tu zaujati wa ana shaim. Saya apa itu? Ya, bersenang-senang sama bini saya sedang puasa Ramadan. Masyaallah. Kata Nabi Muhammad, merdekakan hamba. Jadi kafarohnya besar ini. Samping wajib qada, yang laki disuruh memerdekakan hamba. Kata sahabat tadi, saya nggak mampu ya Rasulullah. Mampunya itu bukan karena nggak ada, waktu zaman dulu mana ada, nggak ada duit gitu. Untuk beli hamba dimerdekakan. Kata Nabi, puasa 2 bulan. Nah, yang sebulan saya nggak tahan. Apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Kata Rasulullah, beri ya sedekah 60 apa? Miskin, satu sok. Apa kata dia? Saya nggak mampu ya Rasulullah. Ya udah, Rasulullah belum ketawa tuh, belum ketawa. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Akhirnya pala bisa malian. Rasulullah diem aja. Sebab belum diajarin sama Jibril gitu. Kan Rasulullah nunggu Jibril. Apa solusinya nih orang ini? Kan wa mayantiku anil pala bisu malian. Nabi kita diem. Akhirnya orang itu kan malu, dia itu pindah duduk ke sono. Pindah ke sono, masa iya nungguin depan Rasulullah begitu. Dia pindah duduk ke sono. Akhirnya ada orang bawain hadiah gitu. Karena Nabi Muhammad nggak nerima sedekah. Ada orang bawain hadiah sekarung beras gitu. Sekarung beras. Kalau di sana bukan beras, korma. Nah, korma. Persis 60 sok. Nah, oleh karena dia udah duduknya udah pindah, kan Rasulullah, mana tadi mana? Ya. Yang tadi sini. Nih ada 1 karung beras. Ente bagi-bagiin kepada berapa? 60 orang miskin. Apa kata sahabat tadi? Ya. Saya nggak mampu ya Rasulullah. Nah ini Rasulullah ketawa di sini. Berasnya udah ada, suruh bagi-bagiin aja nggak apa? Nah ini kan ketawa. Ente sendiri ketawa. Kalau tadi berasnya nggak ada, nggak mampu, masih makul. Berasnya udah ada, hanya suruh bagi-bagi aja nggak mampu. Kan Rasulullah nanya, kenapa ente nggak mampu? Wah, kata orang itu, orang yang paling miskin saya. Mau bagi siapa jadi? Kan sedekah itu bagi kepada orang yang ekonominya bawahan. Nah saya orang yang paling miskin saya. Kalau ente bilang, lo tahu paling miskin lo belagu-lagu. Gitu. Apa kata Nabi? Bawa pulang beras, kasih makan keluargamu. Enak kan ya? Kasih makan keluargamu. Nah. Baik, itu berarti kan agama Islam tuh nggak serius. Ya, kalau memang yang benar boleh ketawa. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Rawahu Abu Dawud wal banatul mazkurah fil hadis
Yang dimaksud dengan apa itu tadi patung itu tadi tidak lain adalah apa? Arois atau tadi patung-patung penganten-pengantenan lah gitu ya. Yal abu bihal jawari wal wildan ya. Atau patung apa tadi itu kucing yang dijadiin permainan oleh anak-anak perempuan dan anak-anak laki. Wa kana Sayyidah Aisyah hadisatasin yo. Aisyah pada waktu itu umurnya masih apa? Masih muda, umur 6 tahun. Fi awwali zawajiha min Rasulillah, pada awal dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika berumur 6 tahun. Waqad qala Syaukani, kata Imam Syaukani, Ali Asy-Syaukani ya. Ini Syaukani pengarang kitab Nailul Autor. Ya, Nailul Autor. Ada lagi tafsir Fathul Qadir ya. Orang Yaman gitu. Kalau mau tahu Son'ani, ada lagi Son'ani, ini Subulus Salam ya. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram ya. Ini dua ulama Yaman ini Syiah, tapi Syiahnya Zaidiyah ya. Ya, jadi yang menyimpang itu Syiah Imamiyah. Kalau Syiah Zaidiyah ya, sama seperti kita. Jadi Sayyidina Ali lebih afdal daripada ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Namun tidak mengapa ya. Yang menjadi imam yang tidak afdal, yang afdal belakangan, nggak mengapa kan, berarti hampir mau sama gitu. Kalau yang imamiyah itu sama sekali tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ini Syaukani Zaidiyah. Tapi hadal hadis, kata Ali Asy-Syaukani, mungkin di dalam kitab Nailul Autor ini, dalilun ala annahu yajuzu tamkinu sighar bil ni'bi bit tamsil. Boleh ya, diperbolehkan apa? Orang tua melengkapi mainannya anak kecil dengan apa ya? Boneka. Waqad ruwiya an Malikin annahu kuriha. Tapi kalau menurut Imam Malik makruh lirrajuli, bagi bapak gitu ya, beliin anak perempuannya apaan? Beliin anak puannya boneka, itu menurut Imam Malik. Qala al-Qadhi Iyad, kata Qadhi Iyad ini juga gurunya Imam Nawawi ya. Innal la'ba bil banat lil banat sisighar rukhsah ya. Jadi anak kecil kita apa tuh ya, kasih mainan boneka-bonekaan itu rukhsah. Artinya rukhsah itu diperbolehkan. Wa mislu la'bil atfal at-tamasil allati tusna'u minal halwa. Seperti boneka-bonekaan tadi, demikian juga orang bikin apa itu patung yang terbuat daripada apa namanya halwa ya. Permen. Halwa ini kan permen ada yang berbentuk apa itu? Permen ada berbentuk ayam gitu. Itu kan ada tukang itu tuh yang ditiup itu ya, kan permen tuh gulali ada aja tuh tadi gulali, bukannya gulali lagunya Oma. Iya, supaya jangan ngantuk. Kalau saya lempeng aja nanti pada ngantuk kan. Itu kan bikin apa seperti burung ya. Nah, itu boleh itu ya. Tuba'u fil a'yad, dijual belikan pada waktu Id. Ya. Jadi kalau orang Arab itu, kalau kita kan dodol gitu. Kalau Idul Fitri dodol gitu ya. Ini orang dulu nih kalau nggak ngaduk dodol, berarti Idul Fitrinya nggak jadi itu ya, harus dodol. Seandainya dia nggak kuat ngaduk dodol, beramai-ramai patungan ini dulu ya. Itu dodol. Nah kalau di Arab bukan dodol, permen ya. Jadi kalau ente datang ke rumah orang Arab, makannya dikasih apa? Permen, semprotin minyak wangi, udah nggak repot-repot. Di Arab. Nah, kenapa boleh itu? Sumala talbas antukal ya. Nggak lama kemudian si permen itu dimakan gitu ya. Nah itu boleh. Kan bukan buat disembah gitu ya. Wala makan timsal huwa suratul mujassamah bila bimalamiha wasimatiha
biqasdittikhaziha laiban. Maka tatkala apa itu tadi patung-patungan tadi yang berbentuk ya, berbentuk itu tujuannya bukan untuk dihormati tapi untuk jadiin mainan gitu. Fa inna kaun, walaupun dia itu bisa bergerak-gerak gitu, fa inna kaunaha mutaharrikatan au natiqatan, atau dia bisa ngomong atau dia bisa ketawa atau bisa nangis, madamat la tata'adda kaum ya, la tata'adda kaunaha lu'batan litipli, selama ya, selama apa itu, selama tidak melebihi daripada keadaannya sebagai mainan buat anak kecil. Ini kan ada tujuannya nih. Tujuannya anak perempuan main rumah-rumahan pakai boneka-bonekaan, tujuannya apa itu? Tanmi khayalahu, supaya apa itu? Ya, ya, menumbuhkan gitu. Ya, nanti kalau dibesarkan ya, nah, jadi punya anak, jadi ini dukung, diapain tuh anak gitu ya. Nah, selama tujuannya itu. Tulki jazwatal makrifah gitu ya. Kalau yang anak laki main-mainan itu untuk apa tuh ya, mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan jazwata, percikan ya, ada jazwatan minan nar gitu, percikan tapi bukan api di sini, percikan pengetahuan di dalam akal dan hatinya. Fa inna hadhihi kullaha mubahatun. Nah, semuanya itu hukumnya apa? Boleh, bahkan bukan hanya boleh kalau memang untuk mencerdaskan anak. Nah, bal apa ya, takunu matlubatan, bahkan bukan hanya boleh, diperintah ala nahwi istihbab, disunnahkan, diperintah sunat gitu, diperintah sunat. Kalau sunat kan berarti pahala. Madamat tufidus shaghir, selama main-mainan itu bermanfaat bagi anak, pinumui aklihi, untuk menumbuhkan apa, akalnya, ziyadata ma'arifihi, untuk menambah ya apa itu, pengetahuan, wa tajarubihi, dan uji cobanya ya. Selama tujuannya itu bukan hanya boleh, bahkan sunat. Wallahul muwaffiq. Allah, semoga Allah yang memberikan taufik kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya. Kalau begitu, kalau tujuannya untuk menyenangkan tadi, roti buaya boleh ya? Nah, ya, ya boleh kan, roti buaya buat dimakan, bukan disembah. Ya. Patung aja kalau memang bukannya untuk disembah boleh, apalagi roti buaya. Ya. Memang ada Tuhan yang dimakan. Jadi kita ngambil yang yassiru wala wasiru ya. Jadi Nabi apabila diperintah untuk mengambil gitu, yang sulit sama yang mudah, pasti yang diambil yang mana nih? Yang mudah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau misalkan untuk mengkhawatirkan penyembahan, kita sambit itu patung ya. Kalau apa? Dalam rangka untuk menghilangkan penyembahan dan sebagainya. Mungkin kita hinakannya itu dengan sambit gitu, apa gitu. Kan banyak patung-patung di sini. Sudirman dan sebagainya. Kena pasar. Nah, nanti kena pasar. Kena kalau ada delik-delik. Ada delik-delik. Gitu ya. Kalau ngawetin jenazah gimana boleh? Ngawetin juga ya? Ya. Ngawetin jenazah. Ngawetin gitu. Tujuannya? Ya untuk mengenang misalnya gitu. Hah? Patung Filipin, saya Filipin. Firaun, atau Marcos. Kan Marcos ada patung lilin. Nah, nggak boleh itu. Walaupun pakai lilin. Nah, ini. Kan tujuannya buat apa tuh? Taklim. Ada patung Lenin. Lenin. Nah, kalau Allah Ta'ala apa itu tadi? Allah Ta'ala buat Fir'aun gitu ya. Nah, itu lain tujuannya ya. Nah, jadi
menjadi apa nih ya, bukan diagungkan jadinya itu ya. Ya. Nah, jadi untuk apa itu ya, untuk jadi ikrah. Jadi tergantung dari niat ya ini ya.